saya yang bilang adalah ya, bukan saya yang bilang, yang mengatakan adalah gitu ya, Robert T. Kiyosaki bahwa emas adalah God currency. Nah, God currency kalau kita yakin ya, orang Yahudi aja yakin Bapak Ibu semua ya, orang non Muslim aja yakin gitu, ya. Orang yang nggak kenal Tuhan aja yakin ya. Kenapa akhirnya Cina sekarang ini gitu ya, mereka mengumpulkan emas gitu ya. Kemudian juga negara-negara Rusia gitu ya, itu mengumpulkan emas dan semua gitu ya. Negara-negara itu sekarang ini berlomba-lomba untuk mengumpulkan emas. Sementara mereka sangat yakin gitu. Dan itu hitungannya hitungan apa? Hitungan eh, Hitungan filosofis gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat ya Bapak Ibu semua, ada satu Mike Maloney yang itu dia menggambarkan kalau kita mau tahu sebuah peradaban, jangan dilihat 50 tahun, jangan dilihat 100 tahun, lihatnya zoom out gitu ya. 1000 tahun, 2000 tahun, 4000 tahun gitu ya. Itu kalau kita mau lihat studi peradaban. Jadi mereka studi peradaban, kemudian juga mereka gitu ya, ilmu ekonominya ada gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka hanya percaya itu Bapak Ibu. Sementara yang kita percayai ya, ini lebih dalam dari itu, yaitu keimanan. Ya, keimanan bahwa ya, ada satu mata uang yang memang Allah Subhanahu wa taala siapkan di muka bumi yang menjadi takaran dan timbangan keadilan, ya. Dan kita sudah pernah dengar gitu kan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, rajim wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ya. Celakalah orang-orang yang curang, ya. Wailul lil mutaffifin. Celakalah, ya, neraka wail lah bagi siapa? Orang-orang yang curang. Siapa orang yang curang itu gitu ya? Ketika dia ya menginginkan kepentingan pribadinya, dia ingin ya dapatkan keuntungan. Sementara untuk orang lain ya dia mengurangi takaran dan timbangannya. Bukankah itu terjadi pada currency Bapak Ibu? Bukankah sekarang ini inflasi adalah sesuatu yang nggak imbang seperti itu gitu ya? Maka perjuangan kita di Dinar Khairul Razikin ini bukan sederhana. Ini adalah sebuah perjuangan ya yang sangat ideologis gitu. Ya, sangat ideologis. Ya, didasari oleh Al-Qur'an, didasari dengan hadis gitu ya. Nah, cuma ya walaupun kita landasannya ideologis, cara kita ya sangat persuasif, ya. Dan ini harus jadi catatan bahwa cara kita ini adalah cara yang sangat-sangat persuasif. Persuasif itu adalah sebuah cara yang paling baik gitu ya. Ibaratnya kayak mengambil eh, rambut dari tepung gitu ya. Rambutnya bisa kita selamatkan gitu ya. Tepungnya bisa bersih tanpa ada pergolakan gitu ya, tanpa harus ya tepungnya itu menyebar kemana-mana. Nah, itu yang kita lakukan di Dinar Khairul Razikin. Makanya semangat kita luar biasa ya. Semangat kita adalah semangat yang ideologisnya dapat, tapi caranya adalah cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan cara yang paling hikmah. Maka kita buat gitu ya pendidikan seperti Kopdar WR